Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Hidayat dari S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung akan menjelaskan teori Vitruvius dan penerapannya di masa sekarang menurut beberapa ahli. Lalu, pertama, apa sih Vitruvius itu? Vitruvius adalah seorang ilmuwan ataupun seorang arsitek dan insinyur yang bernama lengkap Marcus Vitruvius Pollio. Beliau lahir pada 70-80 sebelum Masehi dan meninggal 15 setelah Masehi. Beliau ini dikenal karena naskah multimedia, multivolumenya yang berjudul The Architecture. Dan juga beliau ini dikenal sebagai teori yang menggambarkan sosok manusia sebagai suatu sumber utama dari proporsi, seperti kita lihat ini. Kemudian menurut beliau juga dalam mendesain arsitek, dalam mendesain sebuah bangunan atau berarsitektur, itu harus adanya 3 prinsip. Pertama adalah firmitas, kedua adalah utilitas, dan ketiga venustas. Firmitas ini adalah mencakup ataupun berkenaan dengan kekuatan dan kekokohan. Jadi firmitas di sini adalah struktur daripada bangunan tersebut dan juga struktur yang harus awet, tidak mudah lekang dimakan waktu. Menurut beliau. Kemudian utilitas. Utilitas di sini adalah sebagai pemanfaatan ruang ataupun penataan ruang. Bisa juga untuk peralatan penunjang kehidupan seperti furniture dan penataan ruang yang baik, lalu penataan pencahayaan yang baik, itu tetap fisika bangunan meliputi penghawaan, pencahayaan, dan sirkulasi. Kemudian ada venustas. Venustas sendiri itu berarti sebuah keindahan. Dan menurut beliau juga teori ini yang sangat rumit karena gagasan tentang keindahan tak hanya lekang oleh waktu dan dapat dipelajari dari kebenaran alam ataupun dari suatu proporsi yang digambarkan oleh tubuh manusia tadi. Lalu, apakah teori-teori menurut Vitruvius ini dapat diterapkan pada era modern saat ini? Menurut beberapa ahli, seperti Sir Henry Wotton yang mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang bertolak belakang daripada teori-teori yang hampir bertolak belakang daripada teori-teori si Vitruvius tadi, yaitu utilitas versus commodity. Jadi utilitas tidak, commodity ini adalah bahwa desain yang dibuat bukan hanya memiliki nilai fungsi, namun juga memiliki nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis di sini berarti sebuah bangunan itu tidak hanya diperuntukkan sebagai fungsi bangunan saja, tapi bisa berupa ekonomi seperti perumahan, lalu apartemen, mall, dan lain sebagainya. Itu dibangun dan didesain menurut peruntukannya dan memiliki nilai jual tersendiri bagi dan juga untuk kepentingan ataupun keuntungan sebagian pihak. Kemudian ada firmitas versus
firmness. Di mana pemahaman firmness di sini bukan lagi sekedar membahas kekokohan, tetapi juga berbicara tentang ketidakkokohan. Maksudnya, ketidakkokohan di sini adalah masa penggunaan bahan ataupun material ataupun expired kita sering kita dengar. Jadi, yang namanya kekokohan dari suatu bahan yang digunakan untuk struktur itu pasti ada masa expirednya. Berbeda dengan yang dibilang Vitruvius tadi tentang kekokohan dan keawetan. Karena masa saat ini semakin sulitnya mencari material yang baik seperti kayu. Itu tidak lagi banyak kayu-kayu yang kuat dan kokoh seperti zaman dahulu. Contoh saja seperti kayu besi itu udah sulit didapatkan dan juga tidak diperjualbelikan. Ada undang-undang yang mengatur itu. Dan kemudian penggunaan besi juga, penggunaan baja, itu ada yang namanya korosi setelah berapa tahun. Jadi mesti adanya pemeliharaan ataupun penggantian material yang baru. Lalu ada Venustas versus Delight. Pemahaman istilah Delight ini dibangun lebih merujuk kepada pemahaman kegembiraan yang dihasilkan dari upaya memunculkan sensasi, mulai dari sensasi reaksi tubuh sampai makna yang muncul adanya nilai-nilai opini publik. Aspek Venustas ini keadaan ini ditandai dengan munculnya pihak ketiga. Jadi keindahan itu bukan hanya dinilai dari pada yang mendesain ataupun yang memiliki bangunan tersebut. Jadi ada orang lain yang menilai agar yang membuat desain sebagai penentuan kebutuhan dan juga keindahan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.